Ini hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Saya sedikit tambahkan melengkapi pembahasan haid ini. Haid itu menyebabkan hadas besar. Selain haid ada lagi yang menyebabkan hadas besar, di mana bersucinya itu adalah dengan mandi. Yang pertama adalah melahirkan atau wiladah. Bapak dan Ibu sekalian, apa itu melahirkan? Definisi melahirkan itu kayaknya memang harus dokter dan bidan yang mendefinisikan. Apakah orang disebut melahirkan ketika ketuban pecah atau ketika bayinya lahir keluar? Karena nanti bisa jadi ada orang ketubannya pecah jam 5:30 tapi lahirnya jam 7. Berarti kan maghrib ini dalam fase apakah dia sudah hadas besar atau tidak. Kalau saya sih menganggap orang disebut melahirkan itu ketika dia ketubannya pecah. Bahwa nanti setelah ketuban pecah itu kan kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksi, Pak ya. Ini bapak-bapak mungkin tahu kalau sudah punya anak ada kontraksi, makin lama makin intens, lalu ada pembukaan dan lalu ketuban pecah lalu dia melahirkan. Nah, kapan disebut mulai lahir yang hadas besar? Kalau saya saat ketuban pecah, bukan saat bayinya keluar. Karena bisa jadi jarak antara ketuban pecah dengan bayi keluar itu ada satu sholat, dan sholat itu tidak perlu dilakukan karena dia sudah hadas besar. Kalau definisi melahirkan adalah ketubannya pecah. Dan melahirkan nanti sekarang versinya bukan hanya melahirkan normal, tapi juga melahirkan dalam bentuk sesar. Yang kedua, bagaimana kalau melahirkan bayi tapi bayinya itu misalnya kayak bentuk aborsi gitu Pak ya, atau bentuknya melahirkan yang prematur. Ya tadi itu, kalau definisi melahirkan adalah pecah ketuban, maka yang aborsi tadi mungkin tidak masuk kategori melahirkan. Jadi untuk mendefinisikan melahirkan saja itu sebenarnya juga harus dibahas. Kalau kita kan dulu di pesantren sangat gampang, orang melahirkan hadas, lupa definisi melahirkannya apa. Yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Ya lumrahnya berapa lama, ada yang sebulan sampai 60 hari gitu melahirkan. Itu keluar darah. Nah, selama proses nifas dia tidak melakukan sholat. Lalu ada lagi yang menyebabkan hadas besar adalah persetubuhan antara laki dan perempuan, suami istri maupun tidak suami istri. Itu juga menyebabkan hadas, persetubuhan. Hadas besar maksud saya. Selanjutnya adalah bersentuhnya dua kelamin, baik kelamin laki dengan kelamin perempuan, atau kelamin laki dengan laki, atau perempuan dengan perempuan. Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Kalau dua khitan bertemu maka dia wajib ghusl, wajib mandi, hadas besar. Lah, bukankah kalau laki sama laki ini diharamkan karena dia menjadi LGBT atau apa gitu ya? Haramnya iya, hadasnya iya. Bedakan antara hadas sama haram, Pak ya. Laki sama laki kan pasti ini tidak halal. Iya, dia dosa, tapi hadasnya juga dapat. Kalau laki sama perempuan, ya tergantung. Kalau ternyata ini suami istri, berarti halal tapi hadas. Kalau bukan suami istri, berarti haram dan hadas. Ini kita ngomong hadasnya, Pak, bukan masalah halal haramnya. Itu pertemuan dua kelamin. Kalau pertemuan kelamin manusia dengan binatang, wah, memang luar biasa imajinasi orang sekarang. Nggak kepikiran manusia dengan binatang. Lalu selanjutnya keluar sperma. Ini juga sperma baik dengan kondisi normal maupun tidak, sadar maupun tidak, dengan mimpi atau yang lain. Selama keluar sperma dia hadas besar. Nah, yang terakhir disebut adalah wal kafir idza aslam. Orang kafir kalau sudah masuk Islam. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga perlu saya tegaskan karena ada pendapat fikih yang menyatakan orang yang mau syahadat disuruh mandi dulu. Ini pendapat yang salah, walaupun yang menyatakan ini ulama yang sangat alim dalam kitab yang sangat populer, tapi dibantah oleh ulama lain. Pertama, orang kalau mau masuk Islam langsung syahadat saja.
setelah syahadat baru mandi. Sebab kalau dia belum syahadat sudah mandi, mandinya juga nggak sah karena harus niat. Apakah niat orang kafir diterima? Nggak diterima. Tidak ahliyatun niat. Yang kedua, bisa jadi dia mandi lalu kepleset mati, dia belum syahadat. Sayang sekali.